Yang ketiga, waktu load. Waktu load di TP-Link MR400 dan Orbit Pro H1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sahabat. Kali ini kita akan melihat 3 device dan kita selalu menguji untuk ketiganya secara bersamaan, memenuhi request dari teman-teman bahwa device atau router 4G yang sering digunakan di Munir TV dan pelanggan Munir TV, mana yang terbaik untuk sahabat semua. Yang pertama adalah Orbit Pro H1, yang kedua Orbit Pro H2, dan yang ketiga TP-Link MR400. Ada juga yang menanyakan menggunakan kartu Telkomsel, ada Sakti Telkomsel, ada Bayu, ada Orbit Telkomsel sendiri, mana yang lebih worth it dan mana yang berperforma baik. Kita juga akan menguji salah satu device di MR400. Kita sengaja menggunakan kartu SIM Bayu. Sama-sama paket 50 GB baik Orbit maupun Bayu. Jadi kita akan lakukan uji dengan paket yang sama di device MR400, Orbit Pro H2 Huawei B530 dan Orbit Pro H1 Soyalink B535. Ketiga device kita tidak menggunakan antena outdoor, akan tetapi menggunakan antena bawaan. Untuk device Orbit Pro H1 dan Pro H2, antena internalnya itu cukup bisa diandalkan. MR400 dari TP-Link dengan antena bawaannya wajib digunakan, karena jika kita lepas sudah pasti tidak mendapatkan sinyal karena antena defaultnya harus tersambung. Bagaimana performa ketiga device ini tanpa menggunakan antena outdoor dengan BTS di bawah 1 km? Kita lock kepada band 3 frekuensi 1800 dengan antena tipenya auto. Kita sengaja biarkan antena tipenya otomatis dan band frekuensi yang kita lock. Kenapa kita lock di B3 frekuensi 1800? Karena di B8, B40 dan B1 itu low dan bahkan tidak jalan performanya. Bahkan B1 itu tidak ada pada BTS di bawah 1 km ini, hanya ada di sekitar 12 km dari sini. Oke, simak uji performanya dan ikuti terus sampai kesimpulannya. Oke sahabat, ini adalah TP-Link MR400, kemudian Orbit Pro H2, dan ini adalah Orbit Pro H1. Orbit Pro H1 secara fisik lebih panjang dan lebih tinggi. Oke, kita akan uji ketiganya ini BTS langsung tanpa menggunakan antena outdoor. TP-Link MR400, Orbit Pro H2 dan Orbit Pro H1. Kita akan lock di band 3 yang sama dan menguji performanya. Kenapa di band 3? Karena band ini yang cukup bagus untuk performa BTS di bawah 1 km. Kita akan uji satu persatu. Oke, kita langsung. Oke, kita akan set antenanya dulu. Loading 5 ini adalah 5 GHz dari Orbit Pro H1 Soyalink B535. Oke, kita B3 dan antenanya kita set di auto. Oke, sekarang Orbit Pro H1 sudah 3 bar. Sekarang kita koneksi dengan loading 5. Loading 5 ini adalah nama WiFi 5 GHz dari Orbit Pro H1. Sudah terkoneksi dan sekarang di APK Huawei Control Pro-nya B535933 LTE 4 bar di Huawei Control Pro dan sel ID 07602005, B3 frekuensi 1800. Kita langsung uji performa Orbit Pro H1 BTS langsung. Oke, inilah performanya. Unduhan 18,9, pingnya 51 ms, jitternya yang sedikit besar 227. Jadi memang performa di BTS di dekat ini di saat traffic padat agak delay. Oke, kita uji yang kedua.
Performa kedua ini downloadnya bisa tembus 25 ke atas, pingnya 55, jitarnya yang masih tinggi. Download bisa tembus 28,2 Mbps. Kita lihat performa upload dari Orbit Pro H1 Soya 535. Oke, 12,3 Mbps. Oke sahabat, itulah performa dari Orbit Pro H1. Kali ini kita akan pindahkan ke Orbit Pro H2. Orbit Pro H2 5 GHz, Pro H2 5G. Ini adalah nama WiFi dari Orbit Pro H2 ProWB 530 yang 5 GHz. Kita coba masuk ke Web Pro untuk menyamakan settingannya. IP address yang kita masukkan dulu karena di Pro H1 sebelumnya kita sudah rubah IP addressnya, dan sekarang kita coba lihat. Oke, sekarang terset masih eksternal, dan kita save, kemudian kita keluar dan masuk lagi. Sekarang Pro H2 5 GHz sudah connected atau sudah terhubung. Oke, kita log pada B3 1800 sel 07602005. Ini sel yang sama, sahabat bisa lihat. Dan sekarang kita uji performanya. Ping 61, unduhan atau download 19,5. Unduhan atau downloadnya 19,5 dan unggahan atau uploadnya cukup tinggi 28,7. Oke, itu performa dari Orbit Pro H2. Kita uji yang kedua. Jadi ini di sel BTS yang sama, band frekuensi yang sama, sama-sama kartu Orbit, kecuali di TP-Link yaitu kartu Bayu. Sesama Telkomsel dan performanya tidak terlalu berbeda jauh atau sama, bahkan di Bayu maupun di kartu Orbit. Oke, unduhan 16,1 ini agak turun. Unggahannya yang tetap stabil di atas 25. Oke, unggahan 28,7. Oke sahabat, itulah performa dari Orbit Pro H2. Kali ini kita akan masuk ke TP-Link MR400. Jadi MR400 ini hanya pembanding. Sengaja menggunakan Bayu sebagai pembanding dari kartu Orbit. Kita akan connect dengan TP-Link 5G. Sahabat sudah terkoneksi dengan TP-Link 5G ini 010C 5G, TP-Link 400 5 GHz, dan kita coba lihat di aplikasi Tether ini di mana log band frekuensinya supaya kita pastikan di band 3 yang sama. Oke, kita dengan mudah dan praktis kita menggunakan aplikasi Tether. Oke sahabat bisa lihat sekarang di band 3. Jadi terlog pada band 3, sama-sama band 3 di BTS yang sama. Oke, kita uji langsung performa TP-Link MR400, perbandingannya dengan Orbit Pro H1 dan Orbit Pro H2. Pingnya 57, jitternya 5. Unduhan atau downloadnya saat ini 22,3 Mbps. Oke, unggahan atau uploadnya 22,2. Jadi hampir mirip antara unggahan dan unduhan, download dan upload. Oke, masih terkoneksi dengan TP-Link 5G ini, SSID dari 5 GHz TP-Link MR400, dan kita uji yang kedua. Kedua ini pingnya 58 ms, jitternya 26 ms, downloadnya masih di atas 20. Jadi untuk TP-Link MR400 stabil
antara download dan uploadnya. Unduhan 20,7 dan unggahan kita lihat. Di antara unggahan dan unduhan tidak terlalu jauh berbeda di TP-Link MR400. Oke sahabat, 21,8 Mbps. Oke sahabat, itulah performa ketiga router 4G Soyalink B535, Orbit Pro H1, Huawei B530, Orbit Pro H2, dan TP-Link MR400. Semoga menjadi informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat semua, kesimpulannya TP-Link MR400 yang menggunakan kartu SIM dari Bayu, kemudian Soyalink B535 Orbit Pro H1 dan Huawei B530 Orbit Pro H2, ketiga secara umum performanya hampir sama. Walaupun MR400 menggunakan Bayu, sesama Telkomsel tidak terlalu berbeda jauh performanya, bahkan cenderung sama. Kemudian di antara TP-Link MR400 dan Huawei B30 dan Soyalink B535, waktu delaynya juga tidak terlalu bermasalah, walaupun BTS-nya sering naik turun performanya. Jadi kalaupun ada yang lebih di download dan ada yang lebih di upload ataupun jitter dan pingnya, ini karena pergerakan naik turunnya sinyal 4G di BTS lokasi di sini. Itulah performa ketiga device ini. Orbit Pro H1 Soyalink B535 menggunakan software Huawei, dan juga daya penerimaan sinyalnya juga cukup lumayan, sinyal 4G. Huawei B530 Orbit Pro H2 ini walaupun hanya mempunyai satu konektor antena dan sama-sama kita gunakan antena internal, akan tetapi performanya juga lumayan bagus. Daya penerimaan sinyal 4G juga cukup bagus dan bisa diandalkan untuk area-area yang sulit sinyal. Walaupun di Orbit Pro H1 waktu load atau waktu untuk menerima sinyal 4G-nya sedikit lambat, namun secara keseluruhan tidak terlalu berbeda jauh dengan Orbit Pro H2. Demikian juga di TP-Link MR400. TP-Link MR400 ini ada NAT boosternya. Jadi ada performa boosternya, walaupun tidak support 2CA, namun performanya tidak kalah jauh, bahkan bisa lebih dengan router 4G seperti Orbit Pro H1 dan Orbit Pro H2 yang jalan pada 2CA atau carrier agregasi. Jadi itulah kelebihan dari MR400. Secara keseluruhan daya penerimaan sinyal di ketiga device ini, MR400, Orbit Pro H1 dan Orbit Pro H2 untuk kepekaan penerimaan sinyal cukup di atas rata-rata. Kemudian performa untuk delay, ping dan jitternya juga tidak terlalu berbeda jauh. Bisa digunakan ketiganya untuk performa di live stream maupun Zoom dan juga di game. Kemudian yang ketiga waktu load. Waktu load di TP-Link MR400 dan Orbit Pro H1 itu sedikit lebih lama dibandingkan dengan Orbit Pro H2 Huawei B535. Oke, semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.